Libur sekolah adalah saat paling dinanti oleh Rakai. Anak berusia 9 tahun yang punya rasa ingin tahu tak terbendung. Baginya, libur bukan hanya waktu untuk bersantai, tapi juga waktu untuk bertualang. Ia senang menjelajah, mengamati, dan membayangkan hal-hal yang tak biasa dari hal-hal yang biasa. Hari itu, untuk pertama kalinya, Rakai ikut papahnya ke lapangan golf. Ia bukan penggemar olahraga itu, bahkan belum terlalu mengerti cara bermainnya. Tapi ada satu alasan kuat yang membuatnya bersemangat sejak pagi. Ia ingin bersama Papa. Papa tersenyum sambil mengenakan sarung tangan golf. Kamu pasti bakal bosan nanti, Kai. Bermain golf itu lama loh, bisa sampai berjam-jam. Rakai, matanya berbinar, menggeleng cepat. Nggak apa-apa, Pa. Aku nggak mau main kok. Cuma lihat-lihat aja. Boleh, ya? Papa mengangguk sambil mengacak rambut Rakai. Ya sudah, asal kamu janji nggak jauh-jauh dari mobil golf. Ini tempatnya luas banget. Rakai mengangguk mantap, tapi di dalam hatinya, ia sudah tidak sabar ingin menjelajah. Lapangan golf itu ternyata jauh lebih indah dari bayangannya. Dari atas mobil golf, Rakai memandangi hamparan rumput hijau yang seperti karpet raksasa, rapi, dan halus. Pohon-pohon tinggi berdiri berjajar di kejauhan, seperti penjaga hutan yang sedang mengawasi dengan tenang. Angin bertiup pelan, membawa aroma segar daun dan tanah basah. Dan di antara semua pemandangan itu, ada satu hal yang langsung menarik perhatian Rakai. Kilau air di kejauhan. Sebuah kolam luas yang terletak di tengah lapangan. Airnya tenang, nyaris tak bergerak, tapi memantulkan langit biru dan awan putih seperti cermin ajaib. Sementara Papa sibuk memukul bola golf, Rakai melangkah pelan menjauh dari mobil golf. Kakinya menapaki rerumputan dengan hati-hati, matanya tak lepas dari kolam itu. Ia tak tahu kalau itu disebut water hazard. Baginya, itu lebih mirip danau misterius yang menyimpan rahasia. Rakai mendekat ke kolam water hazard yang ada di lapangan golf. Di pinggirannya, ada selokan kecil yang mengalirkan air bening. Ia jongkok, melihat sesuatu bergerak di dalam air yang jernih. Dan di sanalah, ia melihat ikan-ikan aneh dan indah. Tubuhnya memanjang, siripnya menjuntai seperti jubah halus. Warnanya seperti pelangi, biru, hijau, ungu, bahkan keemasan. Rakai berbisik takjub. Itu ikan cana? Ikan predator air tawar yang biasanya hidup di rawa atau sungai. Tapi kali ini mereka ada di sini. Banyak dan cantik luar biasa. Rakai membuka tas kecilnya. Ia selalu membawa jaring lipat, hadiah dari lomba sains sekolah. Ia tahu ia harus sabar. Ia jongkok di tepian menahan napas, menunggu. Biur! Suara jaring masuk air ia berhasil. Seekor cana masuk ke dalam jaring. Siripnya bergoyang pelan dalam air. Rakai memindahkannya dengan hati-hati ke botol plastik berisi air dari selokan. Rakai tersenyum bangga. Satu aja cukup, yang lain biar tetap di sini. Tiba-tiba, suara Papa terdengar dari kejauhan, menggema pelan di tengah hamparan hijau lapangan golf yang luas. Matahari pagi mulai meninggi, menghangatkan embun yang masih menggantung di ujung daun. Rakai menoleh cepat, matanya mencari-cari arah datangnya suara. Sepertinya permainan golf Papa sudah selesai. Dari kejauhan,
Sosok lelaki berkaos polo dan celana panjang putih itu melangkah santai di antara rumput pendek yang rapi. Papa memanggil sedikit cemas. "Rakai, di mana kamu?" Rakai berlari kecil, tangan memegang botol plastik bening. "Di sini, Pak. Aku nemu harta karun." Papa mempercepat langkahnya, mengikuti suara anaknya yang terdengar begitu antusias. Ia khawatir awalnya, karena tahu anak itu mudah penasaran dan bisa masuk ke tempat manapun. Tapi saat melihat Rakai berlari kecil ke arahnya, tubuhnya langsung rileks. Namun langkahnya terhenti sejenak ketika matanya menangkap kilauan cahaya dari dalam botol yang dibawa Rakai. Seekor ikan mungil berenang di dalam botol itu. Sisiknya berkilau memantulkan cahaya matahari pagi seperti potongan pelangi yang hidup. Warnanya biru keunguan dengan semburat merah di ujung siripnya. Indah, tak biasa. Papa heran, mendekat sambil mengamati botol. "Dari mana kamu dapat ini?" Rakai, mata berbinar, penuh bangga. "Dari kolam water hazard yang di pinggir lapangan itu, Pa. Yang kamu bilang water hazard. Aku lihat ada banyak ikan di sana, tapi aku cuma ambil satu. Namanya ikan cana. Aku lihat di YouTube." Papa terdiam sejenak. Antara kagum dan bingung, ia tahu banyak orang mengabaikan area itu, kolam buatan yang sengaja dibuat sebagai rintangan di lapangan. Tapi Rakai, dengan rasa ingin tahunya yang tak terbendung, justru menemukan sesuatu yang berharga di tempat yang dianggap sepele. Ia berjongkok, menatap ikan itu lebih dekat, lalu menatap Rakai yang berdiri dengan senyum lebar, bangga dengan penemuannya. Papa tersenyum kecil, menepuk bahu Rakai. "Kamu selalu bisa nemuin hal-hal yang nggak dilihat orang lain ya." Rakai mengangguk pelan, merasa bangga tapi juga bahagia karena Papa tak marah. Ia merasa seperti penjelajah kecil yang baru saja pulang dari petualangan besar. Ikan kecil itu bukan sekadar tangkapan iseng, tapi simbol dari rasa ingin tahu, keberanian, dan ketelitian Rakai dalam mengamati dunia di sekelilingnya. Di kursi belakang mobil, ia duduk sambil terus memperhatikan ikan cana pelangi yang berenang tenang dalam botol. Ia menamainya Aurora, karena warnanya mengingatkan pada langit kutub yang selalu ia lihat di buku. Dan hari itu, Rakai membawa pulang bukan hanya seekor ikan kecil, tetapi juga kisah besar tentang bagaimana dunia menyimpan keajaiban, bahkan di tempat yang tak terduga seperti kolam water hazard di lapangan golf.